Bayangkan sebuah perubahan yang begitu cepat hingga setiap hari membawa tantangan baru sekaligus peluang yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Di tengah arus informasi yang terus bergerak, kita dituntut untuk memahami apa yang sebenar-benar penting agar bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Melalui video ini, kita akan menelusuri satu persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, membongkar faktanya, dan melihat bagaimana teori serta realitas saling berhubungan. Bukan sekedar penjelasan, tetapi sebuah perjalanan berpikir yang runut, relevan, dan didukung oleh sudut pandang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Selamat datang, mari kita mulai pembahasan dan temukan pemahaman yang baru yang dapat membuka cara pandang kita terhadap isu yang sedang berkembang saat ini. Stay tune. Sektor jasa, mulai dari pemutihan, sanksi administrasi, pajak kendaraan, hingga insentif fiskal. Jatuh tempo saat libur bersama Idul Fitri karena loket Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hari Jumat 8 Maret lalu menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan program berkelanjutan. Artinya diterapkan oleh pemerintahan yang baru. Rencana PPN 12% dan perekonomian Erlangga Hartarto hari Jumat 8 Maret lalu menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025. Otoritas pajak memperpanjang menjatuhkan pilihan tahunan 2020. bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau Di keberlanjutan kantor desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga meminta Pemkab Jombang membatalkan kenaikan PBB tahun ini. Nah, tentu yang saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke. Oke, aku baca berita soal Purbaya yang optimis tax ratio bakal naik di kuartal 4 di tahun 2025. Memangnya sekarang posisinya seburuk apa? Sekarang tax ratio kita ada di angka 8,58% per akhir kuartal 3 tahun 2025. Dan itu termasuk yang terendah sejak masa pandemi. Itu sebabnya pemerintah merasa perlu mendorong aktivitas ekonomi supaya basis pajak bisa naik. Terus, kenapa bisa turun sampai segitu? Apa ekonomi kita memang melambat? Ya, Purbaya bilang perlambatan ekonomi di kuartal 3 cukup terasa, terutama dari sektor swasta. Aktivitas bisnis yang lemah bikin penerimaan pajak ikut merosot. Lalu, apa hubungannya sama stimulus likuiditas 200 triliun itu? Stimulus itu digelontorkan ke bank-bank himbara untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Harapannya kredit bisa lebih lancar, aktivitas sektor real bergerak, perusahaan lebih produktif, dan ujungnya penerimaan pajak naik. Efek berantainya ke situ. Berarti pemerintah cukup percaya diri ya. Tapi targetnya kan tinggi. Apa realistis? Target tax ratio 2025 itu sekitar 10,02%. Memang cukup jauh dari realisasi kuartal 3, jadi tantangannya besar. Optimismenya ada, tapi secara teknis butuh perbaikan administrasi pajak, peningkatan kepatuhan, dan pemulihan ekonomi yang lebih cepat supaya gapnya bisa ditutup. Menurut kamu, stimulus likuiditas doang cukup nggak buat ngejar target itu? Belum tentu cukup, likuiditas bisa meningkat, tapi kalau permintaan kredit dan investasi masih lemah, dampaknya ke ekonomi juga terbatas. Jadi kebijakan lain seperti peningkatan konsumsi, stabilisasi harga, dan dukungan sektor usaha tetap perlu berjalan bareng. Tapi kalau dilihat dari kondisi sekarang, memang ada peluang tax ratio naik nggak? Peluangnya ada, apalagi jika stimulus benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal akhir. Tapi soal mengejar target 10% itu tetap tantangan besar. Jadi optimismenya realistis tapi tetap penuh resiko. Kalau ngomong soal tax ratio Indonesia, bagaimana tren historinya selama beberapa tahun berakhir? Nah, secara historis,
tax ratio Indonesia cukup fluktuatif. Misalnya di awal pemerintahan Jokowi pada 2015, tax ratio sempat mencapai 10,76%. Kemudian turun di 2016 menjadi 10,36% dan 2017 turun lagi ke 9,89%. Lalu pada 2018 sempat naik menjadi 10,24%. Tetapi tahun 2019 turun lagi ke 9,76%. Nah, di masa pandemi 2020 sangat anjlok ke 8,38%. Setelah pandemi lalu mulai pulih, naik menjadi 9,1% pada 2021, lalu 10,4% pada 2022. Tapi kemudian di 2023 berada di sekitar 10,2% dan di 2024 turun lagi ke 10,08%. Wah, jadi target tax ratio 10% itu memang realistis dari sisi historinya. Tapi kenapa bisa sulit naik lebih jauh? Nah, tepat sekali. Selama satu dekade, tax ratio kita sering mandek di kisaran 9-11%. Ketua Ikatan Konsultan Pajak atau IKPI menyebut bahwa dalam 10 tahun terakhir, tax ratio tidak pernah tembus 11%. Salah satu penyebabnya adalah kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Kembali ke prediksi Purbaya, dia optimis tax ratio bisa naik di kuartal 4 di tahun 2025. Dengan data histori seperti itu, optimisme dia masuk akal, tapi atau over optimis. Ada dasar untuk optimisme, tapi memang tidak ringan karena tax ratio pernah sangat rendah di 8,33% di tahun 2020. Maka potensi peningkatan ketika ekonomi pulih memang ada. Kalau dilihat dengan perbandingan ke negara lain, rasio pajak Indonesia itu rendah banget nggak? Ya, memang relatif rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, tax ratio Indonesia jauh di bawah banyak negara maju. Misalnya, OECD dalam laporannya menyebut tax to GDP Indonesia di 2022 masih sekitar 12,1%, padahal rata-rata Asia Pasifik jauh lebih tinggi. Jadi, menurutmu Purbaya punya alasan kuat untuk optimis, tetapi untuk jangka menengah panjang butuh strategi lebih luas. Betul sekali. Optimisme kuartal 4 bisa realistis jika stimulus berjalan efektif dan sektor real pulih. Tetapi kalau bicara target jangka panjang, misalnya tax ratio tinggi yang berkelanjutan, maka strategi makro, fiskal, dan perpajakan harus diselaraskan, mulai dari penegakan kepatuhan pajak, inklusi wajib pajak, hingga reformasi struktural sistem pajak. That you'll ever do.